Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadla, kelas 13 IJB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya selama praktek kerja industri kurang lebih 5 bulan di PT Bentang Inspira Teknologi. PT Bentang Inspira Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang secara legal berdiri pada tahun 2019. PT Bentang Inspira Teknologi beralamatkan di Jalan Merak Ngibing nomor 12 Sukaluyu, Bandung. Perusahaan ini menyediakan beberapa layanan dan jasa seperti networking, maintenance server, perencanaan dan perancangan, aplikasi web dan aplikasi desktop, dan multimedia. Selama prakerin, saya memilih tugas akhir dengan judul Sistem Pengelolaan Inventory Kantor Berbasis Web di PT Bentang Inspira Teknologi. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yaitu karena seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dan banyaknya kebutuhan data informasi yang di dalamnya dapat diakses dengan cepat serta meminimalisir adanya kehilangan data. Oleh karena itu, dibuatlah web sistem pengelolaan inventory kantor yang di dalamnya dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data-data yang ada. Kemudian, di sini ada perancangan sistem yang terdiri dari flowchart untuk login dan untuk menambahkan aset. Selanjutnya ada perancangan desain data flow diagram atau DFD level 0. Kemudian perancangan desain data flow diagram DFD level 1. Selanjutnya ada perancangan entity relationship diagram atau ERD yang terdiri dari kategori, types, dan aset. Untuk kategori tersendiri, di dalamnya ada ID, name, description, dan main kategori. Kemudian ada types yang terdiri dari ID, name, kategori ID, dan description. Kemudian ada aset yang terdiri dari ID, name, description, types ID, quantity, capacity, year created, brand, kondisi, location, dan ownership. Kemudian masuk ke langkah pengerjaan yang terdiri dari yang pertama menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan, kemudian yang kedua membuat project CodeIgniter 4, yang ketiga membuat database, yang keempat membuat program. Yang pertama menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan. Sebelumnya kita menyiapkan terlebih dahulu aplikasi yang dibutuhkan, diantaranya CodeIgniter, SAMPP, kemudian Draw.io untuk membuat flowchart dan lain sebagainya. Kemudian ada visual code untuk melihat program. Yang kedua, membuat program CodeIgniter 4. Di sini saya membuat program dengan cara mendownload di web yang sudah ada di web CodeIgniter-nya sendiri. Kemudian diganti namanya menjadi Asset App. Setelah itu yang ketiga membuat database yang terdiri dari aset, kategori, types, dan users. Yang keempat membuat program itu sendiri. Ini merupakan salah satu contoh program di antara beberapa program, yaitu program Roots, dan masih ada program yang lainnya. Nah, kita masuk ke pengujian. Yang pertama yaitu percobaan login. Di sini tidak bisa login atau gagal login karena belum dimasukkan password. Dan jika kita tidak memasukkan alamat yang dengan benar, dengan tidak menggunakan @gmail.com atau yang lainnya, pasti tidak akan bisa login. Kemudian ini merupakan tampilan setelah berhasil login. Langsung menampilkan data yang terdiri dari pilihan kategori utama, yaitu fasilitas dan peralatan dan perlengkapan. Kemudian masuk ke tampilan tambah aset. Di sini merupakan formulir yang harus diisikan untuk menambahkan aset. Setelah itu, bagian atas merupakan gambar sebelum ditambahkan aset dan bagian bawah merupakan gambar setelah berhasil ditambahkan aset. Kemudian ada tampilan tambah kategori. Formulirnya sendiri berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu di sebelah data kategorinya sendiri. Bagian atasnya merupakan sebelum ditambahkan dan bagian bawahnya setelah berhasil ditambahkan. Kemudian tampilan tambah jenis
kurang lebih sama dengan yang kategori bagian atasnya sebelum ditambahkan dan bagian bawahnya setelah ditambahkan. Selanjutnya tampilan tambah pengguna, bagian atasnya sebelum ditambahkan, bagian bawahnya setelah ditambahkan. Dan jika di antara data pengguna, data jenis, dan data kategori yang tadi, jika tidak diisi nama atau yang lainnya, tidak akan bisa ditambahkan karena harus mengisi semua formulir dengan benar. Nah, kemudian tampilan ubah data. Tampilan ubah data yang bagian atasnya merupakan tampilan sebelum diubah, bagian bawahnya saat akan diubah. Kemudian ini merupakan hasil setelah diubah. Yang sebelumnya beralamatkan di Bandung, setelah diubah beralamatkan menjadi di Cimahi. Ini pun berlaku dengan kategori, jenis, dan pengguna, sama seperti itu. Nah, kemudian ada tampilan hapus data. Seperti pada umumnya, kita mengklik tombol hapus, kemudian di bagian bawah merupakan hasil setelah berhasil dihapus. Ini juga sama berlaku dengan yang lain, dengan yang ada di kategori, jenis, dan pengguna. Jika ingin dihapus, sama seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut. Kesimpulannya, aplikasi sistem pengelolaan inventory kantor berbasis web dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dengan adanya aplikasi ini dapat meminimalisir terjadinya kehilangan data karena semua data yang diinputkan sudah tersimpan dalam database. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan web yang sudah saya buat. Kita login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Kemudian kita coba untuk menambahkan aset. Kita tambahkan furniture. Untuk deskripsinya disesuaikan. Kita ganti untuk namanya, disesuaikan dengan data yang sudah ada di PT Bit. Jika sudah, tinggal klik tombol tambah dan akan diarahkan ke data yang ada di aset. Nah, sudah ada di yang nomor kedua. Karena ini merupakan bagian dari kategori utama yaitu fasilitas, akan disimpan di tabel fasilitas dengan jenisnya yaitu motor, kategorinya yaitu yang berada di ruang kantor. Kemudian jika ingin dihapus, tinggal hapus dan sudah berhasil dihapus. Dan jika ingin diubah, tinggal klik tombol ubah. Kita ubah kondisinya menjadi buruk. Nah, ini juga sudah berhasil diubah menjadi kondisinya buruk. Dan untuk yang lainnya pun sama. Untuk yang kategori bisa menambahkan kategori baru
Untuk jenis pun sama, bisa menambahkan jenis yang baru. Dan untuk pengguna, jika admin ingin menambahkan pengguna untuk antisipasi jika lupa akun, bisa tinggal dimasukkan saja. Kita coba. Kita coba tambahkan. Nah, jika sudah berhasil akan masuk ke tabel data pengguna. Eh, Jika sudah tidak ingin dipakai bisa langsung keluar dan nanti akan kembali ke tampilan awal, tampilan login. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.